Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan membuat keterangan ataupun memberikan keterangan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan strukturnya, jenis pasar terbagi menjadi dua macam, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Namun sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Dengan kata lain apa? Pengertiannya pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar di mana yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif karena jumlah penjualnya sedikit namun pembelinya banyak. Pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dapat menentukan harga barangnya. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat hanya beberapa jenis barang saja. Jika kita mengutip dari beberapa media tentang pasar persaingan tidak sempurna, biasa disebut bahwasanya sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Dan pasar persaingan tidak sempurna ini juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Karena jumlah penjualnya hanya satu misalkan, penjualnya banyak, maka terjadilah ketidakadilan dalam pasar tersebut. Dan jika dikutip dari beberapa literatur yang ada juga, pasar persaingan tidak sempurna ini disebut juga terjadi di suatu pasar apabila salah satu syarat dalam pasar persaingan tidak sempurna itu terpenuhi, maka terjadilah pasar persaingan tidak sempurna. Jenis pasar persaingan tidak sempurna sangat umum. Faktanya setiap industri memiliki jenis pasar persaingan tidak sempurna itu sendiri. Nah, apa sih ciri-cirinya pasar persaingan tidak sempurna itu? Secara umum, pasar persaingan tidak sempurna bisa digambarkan sebagai berikut. Contohnya, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembelinya. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Penjual yang baru datang akan susah untuk bersaing dengan penjual yang sudah eksis sebelumnya. Kemudian tidak ada produk pengganti. Barang yang dijual sama. Nah, itulah ciri-cirinya. Adapun jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna itu bisa terbagi menjadi 5 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah di mana sebuah pasar hanya ada satu produsen saja atau satu penjual saja yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang ataupun semua konsumen yang membutuhkan. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, serta biasanya sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contohnya apa? Ya, seperti yang kita nikmati dan kita ketahui saat ini. Ya, perusahaan-perusahaan BUMN seperti PLN, Pertamina, Telkom, dan perusahaan minyak bumi, juga gas alam. Nah, itulah contohnya pasar monopoli.
Berikutnya apa jenisnya? Ya, yang kedua adalah pasar oligopoli. Seperti apa pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli tergolong ke dalam salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna. Kenapa demikian? Sebab produk atau barang yang dijual atau barang yang disediakan bersifat homogen, walaupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda. Setiap kebijakan yang diambil oleh penjual yang menguasai pasar oligopoli akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa. Sebab keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingannya. Apa sih contoh pasar oligopoli ini? Contoh dari pasar oligopoli ini adalah seperti industri-industri yang berkaitan dengan rumah tangga ataupun kebutuhan industri. Ya, seperti apa? Sabun, ya, kemudian industri baja, ya, kemudian industri rokok, ya, kemudian pasta gigi, sikat gigi dan yang lain-lainnya yang memenuhi kriteria sebagai pasar oligopoli. Itulah dia contoh-contohnya. Kemudian jenis yang ketiga apa? Pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama. Akan tetapi, setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Punya ciri khas tersendiri. Apa contohnya? Contoh dari pasar monopolistik ini. Salah contohnya adalah industri makanan kemasan, ya, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, baju ataupun pakaian dan lainnya. Ya. Jadi itulah contoh daripada pasar monopolistik. Ya. Kemudian yang keempat apa? Yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjualnya. Akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, ketidakseimbangan inilah yang menjadikan pasar monopsoni menjadi juga salah satu bagian daripada jenis pasar ya, persaingan tidak sempurna. Sehingga apa? Pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Ya. Namun, walaupun begitu, penjual ataupun produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah dia, salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna yang keempat. Kemudian yang kelima, pasar oligopsoni. Ya, pasar oligopsoni ini adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun, penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam. Sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni ini mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Apa saja sih kira-kira kelebihan dan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna ini? Ya, kalau kita lihat dari beberapa keterangan-keterangan dalam buku-buku, adapun kelebihan pasar persaingan tidak sempurna adalah seperti barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. Itu biasanya terjadi di pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian apalagi penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar karena mereka hanya sendiri ataupun hanya beberapa saja, maka akan memperoleh keuntungan lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah bisa mendorong untuk menemukan produk inovatif. Ya, karena kemudian
Yang terakhir adalah bisa berkembang dengan cepat karena sendiri dan kebutuhannya banyak, maka dapat secara masif mengembangkan perusahaan ataupun produknya dengan cepat. Namun samping itu tentunya ada kekurangannya juga persaingan tidak sempurna ini. Apa sih kekurangannya? Dengan ketidaksempurnaan persaingan tersebut, makanya akan timbullah adanya permainan harga pasar, ya, karena yang menguasain hanya satu. Kemudian tidak ada alternatif lainnya, tidak ada penggantinya, sehingga terpaksa konsumen mengikuti kemauan produsen. Kemudian apalagi terdapat diskriminasi harga, sudah pasti karena hanya satu produk dan penjual. Kemudian apa? Ya tentunya terjadilah eksploitasi terhadap konsumen. Nah, perlu saya beri contoh juga untuk persaingan tidak sempurna ini. Salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini, contohnya apa? Seperti pasar saham, ya. Bisa mengakibatkan harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, misalnya para pemodal yang membeli saham dalam jumlah yang besar dan faktor eksternal lainnya. Selain itu, dengan adanya orang tertentu yang punya akses informasi yang lebih cepat dari investor lain, sehingga hal itu akan membuat pasar saham termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Demikianlah rekan-rekan semuanya, penjelasan mengenai pasar persaingan tidak sempurna, ciri-ciri dan jenis serta contohnya sudah saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dijadikan salah satu bahan untuk kajian ataupun bahasan jika diperlukan, ya. Mungkin ada masukan, saran, ya tentunya bisa diterima dan didiskusikan sebagai bahan pelajaran bersama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.